Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 3 ayat 8 yang berkata sebagai berikut. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Puji Tuhan. Yesus mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, berarti kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Kita sudah lahir baru, itu tanda orang yang sudah bertobat. Nah, yang menjadi persoalan di sini Yesus ingatkan sebagai orang-orang yang sudah bertobat, maka hidupnya harus ada buah. Hidup ini harus ada buah dari pertobatan kita. Hidup ini tidak bisa begini saja, bersyukur karena Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah menebus kita, selesai persoalan. Tapi kita harus sadar bahwa ketika kita belum bertobat, maka Rasul Paulus ingatkan semua yang ada pada diri kita itu adalah dosa karena kesalahan kita. Namun firman Tuhan katakan bagi orang yang suci semuanya itu menjadi suci. Tetapi bagi orang najis, bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi waktu kita belum bertobat, maka seluruh keberadaan kita adalah berdosa. Biar akal sehat kita, biar suara hati kita, biar pikiran kita, itu semua di mata Tuhan adalah dosa. Tapi setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita bertobat, maka kita dikatakan sebagai orang yang suci, orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Nah, hasil pembenaran itu akan merubah sikap kita. Karena tadinya semua yang ada pada diri kita berada di sekitar dosa. Baik akal kita, suara hati kita, semua berada dalam keadaan yang berdosa. Bahkan kalaupun kita berkata kita mengenal Allah, tapi dari perbuatan kita tidak jelas bahwa kita seperti orang yang mengenal Allah, maka kita katakan kita sama dengan orang yang menyangkal Dia. Nah, sebab itu dikatakan tadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Orang yang sudah bertobat, maka sikap hidupnya berubah. Sikap hidupnya berbeda seperti waktu dia belum bertobat. Apa yang terjadi dengan orang yang sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru? Apa yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang-orang yang bertobat, dia akan menghasilkan buah pertobatan. Dan buah pertobatan itu kelihatan jelas. Apa yang dia kerjakan, dia tidak kerjakan itu asal jadi. Dia tidak kerjakan itu karena ada tanggung jawabnya di situ. Tapi dia mengerjakan itu karena dia buat itu untuk Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus pun katakan dalam Efesus pasal yang ke-6 bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita harus rubah dari sikap hidup yang bertobat. Istri harus tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan. Suami harus mencintai istri seperti Tuhan mencintai jemaat. Itu ukurannya. Anak-anak harus hormati orang tuanya, bahkan hamba-hamba menghormati tuannya. Walaupun tuannya bengis, tuannya jahat, tapi karena dia bertobat, maka itu berubah. Itulah buah pertobatan. Itulah yang diingatkan kepada kita. Hasilkanlah buah sesuai pertobatan kita. Ada yang bangga sudah sekian puluh tahun bertobat, tapi tidak ada buah. Hanya berkata saya mengenal Tuhan sejak sekian puluh tahun, tapi buahnya mana?
Apa yang kita buat dari pertobatan kita? Tidak ada. Oleh sebab itu, diingatkan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Karena ayat 10 katakan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Jadi yang tidak berbuah, satu saat pasti akan ditebang. Bukan berbuah roh, tapi berbuah dari pertobatannya. Dan itu sangat dituntut Tuhan. Karena itu, hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Kiranya Tuhan menolong kita dimanapun kita berada. Tunjukkanlah buah pertobatanmu sebagai orang percaya dengan cara melakukan segala sesuatu. Entah itu pekerjaan untuk keluarga, entah itu pekerjaan untuk perusahaan, entah itu pekerjaan untuk instansi pemerintah atau untuk negara, untuk bangsa. Lakukanlah itu seperti kita buat untuk Tuhan. Maka itulah yang akan kita tunjukkan sebagai buah pertobatan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya hidup ini menghasilkan buah-buah dari pertobatan kami. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan rumahan, ingatkan kami bahwa yang dituntut dari kehidupan kami adalah buah pertobatan kami. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami menunjukkan buah pertobatan kami. Dari apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami bicarakan, kami buat itu seperti untuk Tuhan. Karena itulah yang akan mewujudkan buah pertobatan dari sikap hidup kami yang benar. Karena kami sudah bertobat. Sebab itu Tuhan, tolong kami dimanapun kami akan berada, dengan kegiatan apapun, biarlah kami semua menghasilkan buah-buah pertobatan yang semuanya untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.